91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan kembali lagi masih di Sore Ceria untuk edisi sore ini di Rabu 18 Januari 2023. Dan seperti yang udah Husni janjiin dari bulan lalu ya, tadi dong ya, pasti bakal ngobrol banyak yang bakal kita ulik. Kira-kira yang udah Husni kasih kisi-kisinya tadi cantik, multi talent juga sih lebih, karena entertain Palembang tuh ya orang itu aja. Tapi ini kalau sedikit ngobrol tadi ternyata orang lama juga ya, senior Husni dulu di radio swasta berarti ya. Ada Mbak Rara Munsir. Halo, gimana Husni, kabarnya? Baik, halo juga. Alhamdulillah. Apa nyebutnya? Sobat Pro 2? Teman Pro 2 Teman sekarang. Pro 2. Iya, Oke, per teman Pro 2. Januari Selamat sore ini. semuanya. Oke. Dan sebelumnya congratulations juga kemarin iya, baru terima kasih. dapat apa penghargaan ya? Ya, Presenter televisi Terfavorit. terfavorit KPID Sumsel Award 2022 ya. Oke. Alhamdulillah. Katanya dapat kapal pesiar. Dapat kapal pesiar plus tiket PP liburan ke Hawaii. Mungkin ada KPID yang denger nanti. Oke, gitu Aminin ya. dulu. Aminin dulu ya. Kita pasti kemarin mau ikut tapi kayaknya udah telat, udah mepet banget ya. Kayak udah jauh dari harapan ya Husni. Karena banyak banget ya saingannya, Mbak. Banyak Itu banget. kalau tahu totalnya kemarin untuk TV aja, presenter televisi. Oh, TV berapa ya? Ada Puluhan ya. radio emang lebih banyak sih Radio lebih dari banyak. TV ya, karena radio di Palembang memang jumlahnya lebih Banyak. banyak. Apalagi Sumsel malah kan. Sumsel karena Iya. selain di kota Palembang ya ada radio daerah kayak Kayu Daerah, Agung, gitu. Banyu Asin itu Betul. semuanya ikutan. Kalau TV ya hampir semua TV yang ada di Palembang ini ikut sih kirim presenternya. Terus ya alhamdulillah nggak nyangka juga bisa terpilih menjadi yang terfavorit. Ya ampun, terfavorit. makasih ya yang udah nge-like. Oke, ini kemarin sistemnya itu vote juga kan, Vote, iya masih benar. vote ya. Vote. Itu dari Instagram, Dari Instagram. WhatsApp atau SMS juga? Jadi memang vote-nya itu berdasarkan jumlah like Instagram. Cuma memang yang agak PR-nya itu adalah memang sistem dari KPID-nya itu dia di private. Oke, jadi kan harus follow dulu. Iya, harus follow. Jadi emang real orangnya tuh beneran ada gitu, nggak bisa bot, nggak bisa beli gitu kan. Karena kan sekarang tuh apalagi ya kayak yang ajang-ajang pencarian bakat kita tahu banyak ya bot ya beli Iya, betul. followers palsu atau robot. Terus Like kan bisa dibeli sekarang. Bener. Di toko oren banyak. Bener. Iya kan? Jadi persaingannya real. Makanya di private lah sama tim KPID-nya itu. Oke, ini mempengaruhi nggak banyak keluarga sama teman tuh mempengaruhi nggak sih sebenarnya? Mempengaruhi, ya kurang lebih mempengaruhi juga sih. Sebenarnya kan balik lagi favorit itu nggak cuma kita sering dilihat sama orang, tapi gimana kita di masyarakat. Benar. Gitu. Ya kalau seandainya aku public enemy gitu kan, siapa yang mau nge-vote gitu kan. Iya. Tapi kan orang udah banyak tahu karena ya Mbak Rara juga MC juga Ya, di Palembang Entertain. Jadi juga. emang alhamdulillahnya karena emang pekerjaannya di sini kita ketemu banyak orang gitu, bisa kenal banyak orang dari semua kalangan juga ya. gitu. Karena Mungkin hampir setiap hari ketemu betul. orang baru. Terus juga di samping itu kan nggak tahu ya kenapa banyak juga yang followernya yang udah follow gitu kan. Kadang nggak kenal juga. Iya. Kadang aku kan kepo ya, aku cekin ini temanku udah like belum ya gitu kan. Tapi banyak juga yang aku nggak kenal nih. Oh terima kasih, ya ampun mereka mau nge-like aku gitu kan. Di luar circle gitu ya. Iya, di luar circle. Karena itu bahkan mungkin jadi penilaian karena tampilan tadi. Karena kan yang diupload itu Iya, juga kayak profilnya aja, itu perkenalan di mana harus follow. Gimana cara kita minta dukungan, That's right. gimana cara kita menunjukkan ya kita punya nilai lah gitu. Makanya alhamdulillah dan bawa pulang akhirnya deh. menang menjadi presenter terbaik, terfavorit. Terbaiknya ada. Terbaiknya ada Beda ya. lagi. Ini lebih terfavorit Iya, lagi ya. terfavorit. Oke, di KPID Sumsel Award Yes. 2022. Alhamdulillah. Dan untuk saat ini masih aktif sebagai presenter? Iya masih. News anchor juga? Masih. Oke, di belakang layar juga masih aktif? Di belakang layar itu lebih ke proyek-proyek kecil yang apa ya, kayak
freelance That's lah. right. Mungkin Nge-produce teman gitu-gitu. Pro 2 sering dengar suara-suara Mbak Rara ini sering Iya, ngisi gitu, VO VO juga, juga, ya. heeh. Berarti nggarap iklan-iklan juga nggak sih Mbak? Kayak misalnya sekarang kan media sosial lagi up Iya. banget nih, kayak TikTok, Tapi aku tuh Instagram. main di situ garap juga kayak iklan-iklan video-video iklan. Oke. Tapi aku di belakang layar bukan sebagai di depan malah. Oke. Jadi kayak ya udah mulai pengen coba jadi yang ngedirect lah gitu. Oke, jadi nge-produce sendiri Ya ya. nge-produce gitu. Oh, kayak bareng misalnya tim. kalau sekarang kayak misalnya iklan atau endorse dari klinik kecantikan, itu kan videonya doang. Berarti untuk voice overnya yang ngegarap. bisa aku bisa orang lain. Oke, jadi semua ininya, misalnya dari skripnya, dari Aku aku script writernya juga Oke. gitu. Kadang kalau lebih ke kuliner sih aku banyaknya bikin promo-promo video-video kuliner gitu. Oke. Tapi di belakang layar. layar, ya. Gitu. Oke, nanti banyak banget berarti dari katanya tadi nggak ada bakat sebenarnya ya. Iya nih. Ini banyak loh, nggak sembarangan ya katanya orang ya jadi presenter, jadi host, MC ataupun penyiar itu gampang pinter ngomong doang itu nggak segampang Nggak itu. Nanti semudah bakal itu kita sih, jabarin iya benar. perjalanan karir dari Barara Munzir buat teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, dengerin terus di 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Ekspresiin sore hari versi kamu. Pengen istirahat, capek banget seharian. Bete, macet sih. Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres. Dibikin ceria aja. Hah? Emang bisa? Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia. Eksplorasi budaya. Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan. Senja, seru-seruan aja. Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Akhirnya aku lihat lagi, sederhana tanpa banyak celah, wangimu berlalu. Akhirnya aku lihat lagi jemarimu yang bergerak bebas seiring tawamu. Tak ada yang seindah matamu, hanya rembulan. Tak ada yang selembut sikapmu, hanya lautan. Tak tergantikan, oh walau kita tak lagi saling menyapa. Akhirnya aku lihat lagi, akhirnya aku temui, oh, tercekat lidahku. Masih banyak yang belum sempat aku katakan padamu. Masih banyak yang belum sempat aku sampaikan padamu.
menyapa. Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder. Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online. Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh. Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedas itu bukan rasa, tapi menurut para ahli pedas itu termasuk dalam sensasi. Kamu tahu gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja. Oh gitu. Makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Sembilan 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, balik lagi di Sore Ceria untuk sore ini. Teman Pro 2 masih bersama Mbak Rara Munzir. Panggilnya Mbak Rara aja ya, karena seumuran gitu. Kayaknya seangkatan ya. Seangkatan ya. Walau ternyata senior di tempat lama. Balik lagi pembahasan kita dengan tema di mana mengenal lebih dekat presenter terfavorit televisi dalam anugerah penyiaran KPID Sumsel Award 2022. Sebelumnya pernah dapat penghargaan juga, Bu? Nominasi aja sebelumnya, masuk nominasi. Tapi yang dapat awardnya ya di tahun ini. Tahun ini ya, akhirnya alhamdulillah perjalanan bertahap gitu. Kan kadang nggak, orang kadang enak ya jadi presenter, jadi host atau MC, gampang pintar ngomong. Padahal dia harus juga lihat flashback lah perjalanan karir kita bisa sampai saat ini tuh gak segampang itu ya. Jadi ya kalau untuk yang lain-lain juga yang pengen coba, intinya tuh jangan, kalian tuh kayak harus berani ngelangkah aja dulu. Bener. Urusan bisa atau enggak tuh urusan belakang lah. Karena bonus itu bakal secara apa ya, proses nanti akan terlatih sendiri gitu. Tapi sudah nyemplung dulu nih. Bener. Ibarat kata nih kalau kalian udah nyemplung ya, kepalang basah, mau tenggelam apa mau berenang, bener, gitu kan? Bener. Iya kan? Jadi ya udah, kalau udah basah, udah nyemplung, kalau mau selamat ya berenang. Bener. Gitu. Makanya nanti bakal bisa sendiri berenangnya. Gimana pun caranya nikmatin progresnya juga. Bener, ya, Kalau flashback awal mulai karirnya ya sebagai news anchor juga presenter MC itu tahun berapa sih, masih ingat gak sih Mbak Rara? 2008. 2008. Ketahuan angkatannya, ya ampun aku malu banget. Angkatan guru-gurunya mesti lo senior 2008 nih. tuh aku masih kuliah tapi. Masih kuliah ya. Udah mulai berani buat mencoba. Di dunia entertain di kota Palembang ya. Kuliah itu. Awalnya langsung ke TV atau ke radio dulu? Enggak, di radio tuh sempat sebentar training doang. Training, dapat ilmunya. Dapat ilmunya dikit gitu. Tapi kena mental dulu gimana? Iya pasti, tentu saja ya. Tapi majunya di TV waktu itu. Majunya di TV ya, karena di tahun itu juga
ya di bawah 2010 tuh TV udah Iya, TV lagi masa jaya. banget ya. Iya, lagi masa-masa berseminya banget. Orang-orang juga rebutan untuk bisa ya berkecimpung di dunia entertain ya di TV itu katanya ya nggak segampang itu juga. Benar. Akhirnya di 2008 gabung di Sriwijaya TV ya? Iya, langsung ke Sriwijaya TV. Terus pindah ke PAL TV. Oke. Terus pindah sempet di Indosiar juga Jakarta. Balik lagi ke Palembang. Ikut Sriwijaya TV lagi. Oke, nggak lupa ya Sriwijaya dari awal ya, nggak lupa sama rumahnya lah istilahnya ya. Tempat belajar. Karena di tahun itu juga nggak segampang sekarang dong, Mbak. Karena dunia entertain ya dulu sama sekarang kayak belajar kan. Sekarang udah banyak ada tutorial. Dulu kita mau belajar tuh kayak harus nonton MTV. Bener. Iya kan? MTV bujang lagi. Iya. Iya kan kita harus nontonin TV, kita liatin presenter di TV tuh gimana. Tapi kalau sekarang dari handphone kalian bisa belajar. Jadi kayak proses belajarnya akan lebih singkat. Gitu. Kalau sekarang podcast, terus Spotify juga udah banyak. Banyak banget. Terus yang pengen tampil juga nggak harus di media TV kan, YouTube bisa, Instagram bisa, media sosial bisa gitu. Kamu juga bisa live di Facebook juga. Iya bener. Kalau dulu tuh bahkan sekolah atau tempat belajar tuh bahkan belum ada sih Mbak ya. Belum ada, public speaking terus tempat nggak ada. Masih ingat banget belajar ya untuk siaran aja dulu. Selain ya kalau dulu belum ada streaming loh, masih kaset, pita. Oh iya, di record. Aku masih ingat punya rekaman siarannya band Jody. Oke. Itu yang Super Bejo kalau masih ingat itu iya. MC juga. Ya ampun, angkatan berapa itu? aku dengerinnya untuk belajar waktu itu. Okay. Masih dengerin Bekti Gina pagi di Prambors, Indi Barens. Denger karakternya Femi di Palembang banyak ada Femi Karima dulu. Gurih banget kayak Nirina Zubir misalnya. Bener. Terus banyak banget. Terus kalau untuk belajar juga beli majalah kayak baca. Banyak gitu. Banyak baca itu akan menambah kosakata. Sebenarnya di situ juga. Hobi dulu zaman belajar nongkrongnya di Gramet. Oh iya. Tapi numpang baca aja. Karena nggak ada buku jualan. Nyobekin plastik nggak? Betul, kayak mana lagi ya yang belum kebaca yang udah kebuka ya. Iya benar. Pokoknya itu zaman itu masih ingat pasti. Ini yang udah kebuka atau yang ngebuka yang sendiri? Yang udah kebuka dong, nggak boleh. Karena ada yang untuk sampel lah istilahnya kita baca itu. Karena dulu masih ingat belum ada jual buku yang bisa belajar singkat dalam satu malam menjadi seorang MC dulu misalnya. Dulu sih kayaknya Farhan gitu-gitu ya. Jadi kayak masternya itu kan Indi Barens, Farhan yang ngajar-ngajarin. Tapi balik lagi kayak kalau kita nggak terjun langsung tuh nggak kerasa gitu. Feel-nya belum dapet. Belum dapet gitu. Nanti kalau udah terjun nanti akan terasa sendiri. Benar. Gitu. Akhirnya mengasah sering lihat ngedapet karakter. Mungkin dari olah vokal, secara tidak langsung dapat sendiri ya. Kalau Mbak Rara sendiri dulu belajar gimana? Aku belajarnya favoritnya nonton atau dengerin siapa dulu? Kalau dulu sih aku suka nonton ya itu yang aku bilang suka liatin Indi Barens, Fitri Tropika gitu. Tapi karena aku di news, jadi aku harus menyeimbangkan itu semua juga kan. Jadi, ribet juga ya jatuhnya. Iya, jadi gimana cara ngebaca berita gitu yang kekinian lah bahasanya gitu ya. Dulu ya TV One dan Metro lah yang aku tonton semua. Kayak misalnya ya ada Najwa Shihab juga dulu presenter. Najwa Shihab, terus Tina Talisa, aku suka banget Tina Talisa. Terus kemarin di Indosiar sempat juga tuh, jadi diculik tuh kan Tina Talisa dari TV One di Indosiar, jadi dia yang nge-mentorin langsung waktu itu. Oke, berarti sharing dapat belajar langsung sama Tina Talisa juga dong, Mbak. Dan untuk jadi apa ya, orang yang kerja di TV itu nggak cuman kita bisa ngomong tapi whole package. Bener. Gila, aku bilang tuh kayak ya ampun, ini aku reporter juga kan selain berita. Itu kayak bener-bener diatur semua. Aduh, ini kan aku di lapangan ya, aku bilang gitu. Tapi emang kayak gitu. Oke. Dan kayak kita tuh brandnya merepresentasikan TV di mana tempat kita bekerja gitu. Maupun dimanapun kita posisinya, mau jadi kameramen ataupun wartawan dan lain-lain, presenter juga balik lagi wadahnya ya. Kita membawa pakem wadah itu tadi. Betul. Ya. Dan akhirnya mendapat karakter yang gini nyaman menjadi di belakang layar, jadi voice over itu gimana, Mbak? Aku suka sih di dunia voice over tuh aku suka banget. Tapi emang agak
kesulitan untuk di Palembang sendiri ya. Kita tahulah industrinya belum sepesat di kota-kota yang ada di Jawa kan. Tapi ya udah mulai melek gitu. Nyaman juga. Terus abis itu apa ya? Ya namanya semakin manusia kan semakin hari kan semakin senior ya gitu kan. Jadi kita harus berpikir kalau seandainya kita udah ya emang sih udah agak males untuk tampil di depan layar, tapi gimana caranya aku masih suka sama dunia ini. Oke. Gitu. Apakah ketemu sama comfort zone, zona nyamannya Mbak Rara sendiri? Aku suka nge-produce, bikinin apa ya, di belakang layar tuh kayak ada kepuasan tersendiri. Bener, gitu. apalagi udah di-upload atau didengerin hasilnya udah bagus tuh ada kepuasan tersendiri. Meskipun mungkin kita bukan kameramen, kita nggak bisa kamera, tapi alur dari video itu kita yang ngatur. Kayak itu video aku yang buat gitu kan. Walaupun bukan kita editornya, bukan kita presenternya, tapi itu hasil karya aku gitu. Sejauh ini ada nggak sih yang masih ingat nggak momen berkesan apa sih yang hasil produksinya Mbak Rara akhirnya tayang di mana? Ada sih aku kebetulan emang ada freelance ngambil project untuk biro ya, biro. Jadi aku nge-produce untuk Palembang di TV nasional gitu. Tapi tayangnya region Palembang. Gitu. Jadi ya itu yang sampai sekarang tuh masih enak banget. Maksudnya kita keluar jalan ketemu orang baru gitu. Setiap hari kita ketemu sama orang baru tuh gimana cara kita ngadepin orang. Itu akan memberikan dampak positif di hidup kita sendiri sih. Apalagi berarti makanya udah menang tuh favorit tiap hari jalan. Iklannya udah banyak ya. Ketemu orang banyak. Bener, suaranya udah di mana-mana, bahkan ketemu orang banyak juga. Makanya ya berarti yang akhirnya yang ke-upload sama sosial medianya KPID kemarin yang menjadi penilaian teman-teman atau orang-orang yang akhirnya menjadi juara itu hasil produksinya. Ini kelihatan lah. Ini idenya Mbak Rara semua tuh konsepnya. Ya karena kita kan dibebasin ya. Jadi dari TV juga kita dibebasin untuk kalian mau ngomong apa udah terserah sekreatif kalian lah. Makanya jadi aku dan ada temanku juga itu beda videonya. Gitu. Karena jujur mesti mantengin loh. Siapa lagi nih radio mana lagi atau TV mana lagi nih upload dari KPID. Ada istilahnya secara tidak langsung mempelajari ini ciri khas radio daerah, cara bahasanya, cara penyampaiannya, dari durasi yang paling cuma semenit kan. Terus ada TV, cara tidak keren ya ini ya. Cuman memang kalau diperhatiin aku agak lebih sombong nih sombong. Nggak, aku lebih ngerasa identiknya tuh kayak membawakan berita, tapi aku nggak yang formal banget sebenarnya terlihatnya. Jadi aku kayak lebih casual aja bawa beritanya karena emang sekarang gitu bentuknya. Benar. Jadi akhirnya ya jadi diri sendiri ya. Kalau dulu kita harus tegap, hormat gerak gitu kan, berita gitu kan, serius nggak boleh senyum. Nah ini kita harus senyum tetap. Smile voice-nya ada ya. Tetap. Oke deh. Dan pernah nggak sih Mbak ketemu titik jenuh? Kayaknya aku enough deh dari dunia entertain yang kayak gini. Pengen jadi kantoran enggak, kalau kerja kantoran emang enggak. Entrepreneur, karena sekarang kan ya lagi hype gitu hype banget, apalagi pandemi kemarin 2 tahun. Semua orang mau jadi entrepreneur ya. Udah pernah nyoba tapi gagal. Mungkin emang rezekinya belum kesana. Iya benar. Jadi emang kayaknya aku enggak di dunia aku untuk jadi entrepreneur. Jadi ya entrepreneurnya juga yang ngerjain entertain video, ini gitu. Oke deh. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi buat teman Pro 2 juga. Bakal kita balik lagi di Sore Ceria untuk sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus di 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Presiin sore hari versi kamu. Pengen istirahat, capek banget seharian. Bete, jam macet sih. Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres. Dibikin ceria aja. Hah? Emang bisa? Ya bisa lah. Kan ada Sore Ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia. Eksplorasi budaya. Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan. Senja, seru-seruan aja. Tuh, seru banget kan? Sore Ceria,
Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lama tak jumpa, rasanya hampir jua purnama. Rindu di dada, tak siapa yang tahu. Tidak, jauh di sana, jauh di mata, namun di hati sentiasa ada. Menemani di kaulah gundah gulana. Indah karena pergi hanya seketika. Masa depan kita, Dinda jangan marah-marah, takut nanti lekas tua. Kanda setia orangnya, takkan pernah mendua. Dari jutaan bintang, Dinda paling gemerlapan. Dari segenap wanita, Dindalah yang paling menawan. Kanda setia orangnya, takkan pernah mendua. Dari jutaan bintang, Dinda paling gemerlapan. Dari segenap wanita, Dindalah yang paling menawan. Dinda jangan marah, takut nanti lekas tua. Dari jutaan bintang, Dinda paling gemerlapan. Tor 30 kota. 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Balik lagi di sore ceria untuk sore ini ya, sore sih teman Pro 2 ya. Masih bersama Mbak Rara Munzir, presenter terfavorit ya untuk tahun ini. Banyak sejauh ya kita flashback tadi pengalamannya Mbak Rara di dunia entertain ya, apalagi di presenter. Itu banyak kesulitan pasti yang ditemuin dong, Mbak. Iya, gitulah ya. Kalau di awal-awal pasti sulit. Gitu. Cuman kesini udah mulai enjoy. Ya kalau sebenarnya jatuhnya aku dulunya di awal di TV ya entertain, tapi kesininya kan kemarin lebih ke jurnalis sih sebenarnya kan. Ya kesulitan ketika kita yang biasanya cuma apa ya di depan layar tinggal baca doang gitu. Terus kita ketemu yang harus kita
Makanya aku suka sekarang ngedirect itu. Jadi kita harus bikin skripnya, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus muncul di layar tuh. Kita harus tahu Karena gitu. kita pernah di posisi itu. Benar. Harus di sini, kurangnya di sini, lebihnya di situ ya. Ini mau diapain nih gitu. Ibarat kata kalau misalnya kamu ada ayam, ada cabai, terserah mau dimasak apa. Nah, kita lah yang mengolah kalimatnya tadi untuk ya orang enak menikmatinya ya. Terus juga kayak sekarang apa namanya voice over itu juga udah mulai dilirik lah ya. Tenaga-tenaga yang bersuara ini kan ya, yang dulu cuman dibilang tolong dong isiin suaranya gitu. Makasih ya. Makasih ya. Tolong dong ini diisi suaranya. Sekarang udah mulai di Palembang udah mulai dihargai gitu. Karena ini mempengaruhi karena dunia digital sekarang lagi up banget ya, Mbak. Betul. Sosial media up banget. Mereka butuh ya. Selain konten kreator yang ya kayak fotografer udah banyak banget sekarang ya untuk konten videografer, tapi di balik itu pasti butuh support dari voice over juga dong. Iya benar banget itu. Mendapatkan apa istilah orang tuh theater of mind-nya ya kali ya. Benar. Nah kemarin sempat ke Jakarta Indosiar. Berapa lama sih Mbak? 1 tahun. 1 tahun. Kenapa balik lagi ke Palembang? Balik lagi ke Palembang. Aku itu anak bungsu. Terkungkum gimana ya? Kalau diomongin nggak profesional banget emang karena alasannya alasan keluarga gitu. Jadi sebagai anak bungsu yang kakak-kakaknya semua sudah tinggal di luar kota, sudah menikah dan tinggal di luar kota, dan orang tua nggak mau waktu itu untuk pindah ikut ke kakak yang sudah di luar kota. Dia maunya di rumah dia gitu. Iya bener ya, kalau nggak ikut anak pertama pasti ikut anak bungsu. Iya, kita sih yang ikut sebenarnya. Kita yang pulang. Gitu. Dan akhirnya ya mau nggak mau pulang ke Palembang lagi. Tapi tetap dengan dunia entertain. Perbedaan nih Mbak. Jakarta, Palembang. Ya, Jakarta itu persaingannya tuh luar biasa. Kita harus upgrade. Pokoknya kalau belajarnya lebih banyak lah, dan kita harus cepet banget belajar. Untuk menguasai hal yang baru ya mungkin ya. Dan juga atmosfer kerjanya beda banget. Kalau di Palembang tadi sudah penuh tekanan, di sana lebih lagi digencat-gencat banget. Tapi perbedaan maaf ngomong ya, kayak persaingan kalau sore di Palembang mungkin dari dulu Husni rahasia ya tradisi dia tuh kayak ini gini. Tapi kalau di Jakarta tuh support sistemnya di Jakarta sikut-sikutan dong. Sikut-sikutan juga. Di depan manis. Iya, berarti belakangan juga ada juga kayak gitu ya. Iya, kayak gitu. Tapi ya enggak semua. Cuma kebanyakan orang Jakarta beda kultur. Beda kultur. Kalau di Palembang itu kita masih ada masih ada tenggang rasa. Tapi kalau di sana ya kalau kerja aja gitu. Jadi gak ada urusan setelah itu. Ya kalau misalnya yang tradisi udah kerjanya belum tentu benar, tapi sibuk ngurusin kerja orang lain misalnya gitu ya. Itu enggak sih. Enggak. Mereka sibuk ngurusin kerja mereka sendiri gitu. Karena ya itu tadi tuntutan ya. Betul, profesionalitas kerja di sana. Tapi kan Jakarta Mbak, orang tahu ya pasti nasional dong yang merhatiin. Berbeda kalau kita kayak di kota lain di. Aku pernah kena bully loh. Di sana. Kena bully netizen. Gimana? Pertama kali aku siaran, itu pertama kali banget waktu itu. Jadi ya kita masih belum siap mental untuk di TV nasional, walaupun sama aja bentuknya kamera dan segala macam sama aja. AC-nya dingin banget. Di Jakarta itu studio dingin banget. Ini dimatiin satu Mbak sih. Harusnya dingin juga. Harusnya dingin banget juga ya. Terus jadi bikin kita nervous. Terus habis itu ya ada beberapa kesalahan yang membuat kita itu kena marah secara live di kuping kita. Ini lagi siaran ya, tapi kita pakai earpiece. Iya. Terus kita salah pronounce. Terus dicaci maki, ini sementara kita harus tetap berbicara di depan situ. Mentalnya tuh kena banget. Itu kena banget, dan itu emang terlihat di tampilan layar. Malamnya aku buka Twitter, dulu zamannya masih Twitter masih rame. Dicaci maki, aku ada beberapa sih. Mama kalau nggak siap siaran nggak usah siaran deh, ini gitu. Aku mau pulang. Apalagi kalau zaman sekarang itu luar biasa lagi, kan? Bukan Twitter aja, Instagram. Ya ampun, nggak viral itu yang ngerinya tuh kan. Iya pasti, dipotong-potong, dikasih caption yang aneh-aneh. Pasti, ini
presenter dari Palembang ya kok gitu ini pasti gitu kan. malu banget. Pasti rasisnya ada juga loh. Iya benar. Oke, tapi kalau sekarang udah akhirnya balik ke Palembang ya. Jadi senior lah di Palembang. Iya, Banyak senior. nemuin penyiar-penyiar perbedaan dulu sama sekarang tuh gimana sih Mbak? Mungkin cari dari belajarnya apa? Iya, yang kayak aku bilang tadi, pertama mereka lebih cepat belajar karena medianya lebih banyak. Medianya lebih banyak otomatis. Terus abis itu, tapi aku nggak tahu dari sisi mental ya. Anak zaman now, aduh sorry banget nih anak zaman now ya. Ya aku nggak tahu karena emang kalau sekarang aku masuk lagi pun produser-produser yang di sana tuh tidaklah menerapkan sistem yang seperti dulu aku masuk. Tradisi dulu atau budaya dulu yang Iya ini lebih lembut, lebih oke lah gitu. Kalau zaman dulu, oh nggak bisa, ini, oh kenapa, gitu kan? Masa presenter nggak bisa ngomong, gitu kan? Ada tuh kalimat-kalimat yang begitu kan? Kalau kamu nggak sanggup keluar aja, masih banyak kok yang mau di sini. Kamu tuh beruntung. Iya, gitu kan? iya. Nah kalau sekarang tuh itu udah jarang. Ada, tapi tidak semasif dulu. Bener. Iya kan? Istilahnya ya harus didiksar dulu. Tapi beruntung loh kita yang kena diksar itu loh. Jadi mentalnya kuat. Dapat. Terus juga ya akhirnya ya seperti inilah perwujudan kita, hasil karya yang memang dulu didikannya berbeda. Makanya untuk anak zaman now itu kalau emang berminat di bidang yang seperti ini tuh kalian tuh maju aja dan ya kalau misalnya ada yang ngebully, ada yang ini itu tuh proses semua. Jadiin motivasi Iya. aja. Hari ini kamu dibully orang, besok lihat besok ya. Aku bakal sekeren apa gitu. Jujur Mbak Usti masih training kemarin berapa bulan yang lalu, akhirnya dari belasan kayak tinggal 1-2 yang pertama. Karena itu harusnya mental kan? gitu. Karena kita ya dulu yang pengalaman belajar ya kayak gitu sekitar 30% masih kita terapkan. Sekarang kayak belum banyak yang nerima. Iya, nggak nerima, itu beda banget. Aduh, ketahuan angkatannya, ya ampun tua banget. Oke deh, enough di situ ya. Tapi ya kalau dari keluarga sendiri Mbak, dari berapa saudara anak bungsu? Tiga saudara kalau bungsu. Ada yang terjun juga di entertain jadi? Tidak ada. Nggak ada. Orang tua dulu mungkin? Tidak ada juga, tidak ada. Jadi kiblatnya akhirnya berkecimpung di dunia ini karena apa sih? Mungkin aku dari kecil, dari TK udah narsis mungkin ya. Jadi banci tampil. Jadi pokoknya mau jadi center of attention terus waktu kecil. Jadi aku pengen banget dan apa ya? Waktu itu kayak kalau kita jadi presenter itu ada pride tersendiri kan. Dan aku mau nggak mau pokoknya aku harus. Tapi kalau harus teman-teman gitu. Mbak ada ya biasa di Palembang ya. Nih presenter nih apalagi ketemu teman lama, teman alumni SMA atau SMP. Oh ya kadang ada sih yang gitu. Kayak gitu itu ya. Sekarang nih presenter terfavorit Ini nih. Itu lebih ke situ sih. Kemarin yang KPID ya. Cie, presenter terfavorit. Terima kasih pemirsa. Nah, tapi secara tidak langsung ya itu jadi motivasi kita juga ya. Oke, dan yang sejauh ini membuat Mbak Rara Monsir bangga jadi presenter apa Mbak? Apa ya? Bisa mengenal banyak orang. Terus bisa berhadapan dengan banyak orang dan sempat pernah ketemu sama Jokowi. Tuh. Tahun berapa Mbak? Itu 2, tapi belum jadi presiden ya waktu di Palembang atau di mana? Di Jakarta. Di Jakarta waktu itu ya. Waktu itu 2013. Iya. Mbak di Indosiar? Ya. Ya, tapi enggak ikutan audisi kan dia? Oh, bukan Lida. Rara Lida dong itu ya. Ini Rara tenggorokan. Oke deh. Itu momen yang ternyata aku bisa ketemu sama Jokowi, aku bisa ketemu sama orang-orang Bambang Pamungkas, aku bisa ketemu sama manajer Liverpool gitu-gitu kan, maksudnya pas bahkan aku artis-artis lain juga gitu. Jadi kayak kalau sekarang aku pikir kalau pada saat itu kan down to earth ya. Tapi kalau sekarang dipikir-pikir ternyata itu adalah pengalaman yang luar biasa. Bener. Gitu. Privilege bisa nonton gratis atau mungkin ya, gitu nonton ya. SNSD gratis. Tuh. Ya. Bawa kartu pers ya. Iya. Pasti masih ngalamin kayak gitu sih. Karena ya privilege lah jatuhnya ya. Di balik basic kita yang sejauh ini ya nggak segampang itu yang orang nilai. Terus terlibat di kasus-kasus besar kayak seperti apa Mbak? Joko Susilo. Oke, kita mengikuti, perkembangan menghadiri ceritanya, ya, terus sidang kasus-kasus kayak kebakaran ada waktu itu kereta nabrak truk minyak.
kita itu masuk yang- ke kamar mayatnya. Ikutan live report gitu atau Iya, gimana? live report juga Cikampek, mudik nggak pulang. Yang nggak pulang lebaran. Yang mataharinya gitu. ada 9 itu panas banget. Bulan puasa. Bulan gitu. puasa, nggak lebaran. Itu banyak momen yang akhirnya bakal jadi cerita nanti ke anak-anak juga. Bener, ada artinya. pengalaman tersendiri lah. Ada rencana buat penerus Mbak? Bocil-bocil di rumah untuk udah mulai soon ya, dilatih, soon lah. dididik untuk kamu Soon lah ya. soon lah. Oke, terakhir mungkin harapan buat dan pesan-pesan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin kita, Mbak Rara. Menurutku untuk teman-teman Pro 2 yang ingin mencoba terjun di dunia broadcast ataupun jurnalis gitu, kalian jangan ragu. Walaupun menurut kalian aku nggak bisa nih, nggak punya bekal, nggak punya basic, tapi kalian sambil membekali diri, tapi sambil proses juga kalian cari kesempatan itu, karena kesempatan nggak bakal datang 2 kali. Benar. Itu karena apalagi kita di Palembang termasuk jarang banget Iya. ya. Pokoknya kalian kalau ada kesempatan gas dulu. Ibaratnya kalau orang tua aku bilang dulu, kalau berhenti itu mudah, masuk yang susah. Masuknya yang susah. Iya, jadi kalau kalian diterima di mana ambil dulu. Nanti kalau menurut kalian nggak nyaman atau pengen jadi batu loncatan, ya udah kan gampang sih. Oke. Gitu kan. Harapannya Mbak untuk dunia entertain Palembang ke depan gimana? Aku pengennya lebih banyak. Ini untuk aku sendiri apa untuk Boleh untuk pribadi dulu, baru untuk teman-teman Ya, yang lain intinya juga. mudah-mudahan makin banyak lah yang melek dengan industri kreatif Kayak kita gini gitu ya. ya. Amin. Walaupun mungkin nggak selalu di depan layar, tapi bisa dinikmati hasil karyanya gitu. Terus juga untuk biasanya nih pelaku-pelaku usaha dan bisnis ya. Jadi emang mereka tuh bisa lebih aware lagi bahwa ini tuh memang mereka butuhkan untuk menunjang bisnis mereka juga. Kontribusi lah ya, ada feedbacknya juga. Iya, kalau dia nggak ada promo, nggak ada ini, siapa yang tahu bisnis dia kan? Bener. Mbak Rara presenter TV main di RRI Radio, soalnya sama aja. Iya bener. Bener kan? Iya. Cara tidak langsung Iya, kita kan. bener. Oke, deh. Ada lagi Mbak? Itu aja. Itu Pokoknya aja. sukses lah untuk semuanya buat teman-teman Pro 2. Amin. Sukses juga buat Mbak Rara Munzer. sukses juga untuk Terima Husni ya. kasih udah main ke Sore Ceria. Ini ceria banget kita Ceria sore ini ya. banget. Akhirnya ketemu lagi. Ternyata senior Husni dulu di swasta. Banyak cerita. Sebenarnya nggak cukup sejam buat ngobrol ya. Yes, Ini benar. bakal next. Boleh main lagi ke sini, jangan bosen-bosen Mbak iya, Rara. undang lagi ya. Ini yang keberapa udah main ke Pro Kedua 2? sih sebenarnya. Masih ada 3, selusin lah. Oke. Sekali lagi sukses terus Mbak Rara Munzer. Makasih. Terima kasih udah main di Sore Ceria untuk edisi hari ini Rabu 18 Januari 2023. Husni juga harus pamit sejenak dari ruang dengar kamu. Sekali lagi bersama Rara Munzer tadi, ini presenter terfavorit televisi KPID Sumsel Award 2022. Sekali lagi terima kasih Mbak Rara. Sukses terus, Sama-sama. sehat terus, bahagia terus. Amin. Makin banyak rezekinya, lancar terus ya di dunia entertain, jangan bosan-bosan. Gusti pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time guys. Ekspresiin sore hari versi kamu. Pengen istirahat, capek banget seharian.